yang bisa membawa penyakit virus-virus dalam diri kamu itu nanti penyakitnya macam-macam sampai kanker termasuk. Ya, karena kondisi psikologis kamu terganggu sehingga pergantian sel yang rusak tidak terganti. Jangan sekali-kali Anda merasa kecewa ketika ada orang lain yang mendapat bagian lebih banyak, rezeki yang lebih banyak. Saya ingin melihatnya bahwa ketidaksukaan kita tidak menerimakan pembagian rezeki yang Allah tentukan semuanya, kalau kita belum siap menerima realita. Kita selalu sakit hati, selalu kecewa apa yang terjadi. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah salah satu sebab masuknya virus-virus penyakit dalam diri kita. Ya, ada meridha biwaqi hayatika. Tidak ada kerelaan, tidak ada keridhaan. Wa taslim biwaqi hayatika, dengan realita kehidupanmu semacam ini juga akan mengganggu kesehatan. Lama-lama kalau kamu nafsu aja mengkelbek, menyebabkan paru-paru kamu menjadi kencang, tegang, dan tidak bisa memompakan oksigen dalam darah, sehingga ambekannya berangkat ke dokter, Pak, normal. Di scan nggak ada penyakitnya. Nah, tapi dia sengsara. Itu karena virusnya sangat halus sekali. Ada penyakit. Ya, itu satu, bahwa ketika kita tidak menerima, tidak mau menerima realita kehidupan dengan sadar, pasrah, suka terima, ning pesan Gusti Allah, percayalah 1001 penyakit masuk ke dalam diri Anda. Kalau Anda sehari-hari kesel aja, ini orang kan nggak pernah menerima kondisi apapun. Sebetulnya kan begitu. Dikasih hujan tiap hari, kecerek beli. Ya Allah, ini padi sampai tumbuh lagi, popoknya nggak kering-kering. Begitu tidak hujan-hujan, apa kecerek tuh bahasa Indonesianya? Kecerek, kecewa. Kecerek dia. Itu kecerek. Apa bahasa Indonesianya? Kalau gini, bersiul, ya kan? Kalau itu cemberut, pala enggak ada. Wih langka, kosong. Udah kecerek, udah bahasa Indonesianya. Hujan aja kecerek. Enggak hujan-hujan, ntar hujan ntar enggak, cerek juga. Beli di rabi, ngenes baik. Duit rabi, urus janda baik. Ya, nggak punya anak kesepian. Punya anak banyak ribet lagi, marah-marah terus. Bayangkan sehari-hari kita tidak pernah puas dengan kehidupan kita. Hati-hati. Satu, siap. Jadi ya dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Beli payu-payu rabit itu ke. Hindarkan itu semuanya. Kita belajar untuk ikhlas, ridho, menerima segala keputusan Allah,
dan kita lihatnya itulah realita kehidupan kita. Kita jalani saja dengan penuh rasa syukur. Yang kedua yaitu tomak, kepengen. Orang dapat bagian 2 kali lipat, sakit hati. Ya kan? Apa yang terjadi? Umpet-umpetan kok sertifikatnya. Yang terjadi di sini, Bapak belum dikubur sudah nyongkelin pintu. Rebutan apa? Sertifikat. Tomak. Nah, ketika muncul keinginan di hatimu mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang ilegal seperti itu juga sama. Itu adalah sebab-sebab yang membuat pertahanan tubuh kamu menjadi lemah. Buktinya, pulang kena hujan, langsung pagi harinya jebris, kena flu. Kenapa? Tadi malam kehujanan. Tapi kenapa saya pulang kehujanan nggak apa-apa kok? Sambil mancing lagi kehujanan. Semalam suntuk, nggak pilek. Ya kenapa? Ya karena kondisi badan kita berbeda. Anda lemah badannya. Ya kenapa? Ya karena orang dapat banyak nggak boleh. Ndeleng apa baik pengen. Kadang-kadang ingin mendapatkan dengan cara apapun. Lihat motor nggak boleh ada barang lenger, nggak boleh ada barang lengah, tewak kabeh. Ya anggapannya ada kayak gusol kabeh sih. Sandelengnya, ya. Pacul ya hilang, lincung ya hilang, semuanya habis semuanya. Itu terjadi, dan itu pada umumnya terjadi di masyarakat nelayan, karena terpengaruh oleh pencarian mereka. Sehari-hari tinggal ngambil, nggak pernah nanam, nggak pernah ngasih pakan. Jadi apa yang kelihatan dia ada kabarnya punya Allah semua, dia beli semuanya. Ya, itu penyakit semuanya. Ya, baik secara legal ataupun ilegal, ya, keinginan bermunculan. Ada tangga istrinya cantik juga kepengen juga gitu. Buktinya menggoda kok. Iya kan? Yang mendapatkan istri orang, yang mendapatkan mobil orang, segala macam. Semua keinginannya dimunculkan. Makanya yang ke depan mah kita harus bisa menseleksi, membatasi, dan mengendalikan keinginan-keinginan yang bermunculan dari dalam diri kita ini. Kenapa demikian? Semakin banyak keinginan yang Anda munculkan, semakin banyak Anda memagut kepedihan karena gagal tidak mencapainya. Semua yang kau inginkan tidak semuanya terkabul. Terlalu banyak keinginan berarti terlalu banyak yang tidak tercapai. Akhirnya Anda kecewa. Jadi dari mana kekecewaanmu? Dari banyaknya keinginan yang tidak terkabul, yang tidak tercapai. Jadi siapa yang bahagia? Yang tidak punya keinginan. Bagaimana supaya tidak berkeinginan? Ya serahkan saja biar Allah yang berkeinginan. Toh keinginan kita tidak menentukan. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Sira kalap kita kalap Gusti Allah karepe dewek. Kamu ingin, aku ingin, yang terjadi adalah keinginan Allah juga. Pertama, kita ketika ingin memunculkan keinginan, cobalah diukur dengan kemampuan yang Anda miliki. Punya sawah hanya 2 rong bau setengah. Sawahnya rong bau setengah,
baunya loro wetenge ning tengah, artinya blik-blik sawah. Tugas kamu hanya sebagai pegawai kecil di kecamatan. Jangan berhayal ingin beli mobil Lamborghini dong. Ketika kamu ingin kawin juga jangan ngayal kayak Syahrini, nggak bakalan. Yang penting asal perempuan aja lah, nyaman kok. Yang penting yang soleha, yang nyambelnya sedek kan gitu. Artinya disederhanakan, mengukur dengan potensi kita. Kalau tidak, Anda menyakiti Anda sendiri. Kita ingin sesuatu tidak tercapai, kecewa kan? Ini lagi nggak sampai, kecewa kan? Ya. Dan jangan sampai kita ini selalu menuruti apa saja keinginan yang muncul. Jadi kita harus bisa mengendalikan keinginan yang muncul, mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang harus ditunda. Keinginan juga harus dikendalikan, dikontrol, mana yang harus kita capai dan mana yang harus kita kerjakan dulu, mana yang harus ditunda. Ini juga sangat menentukan keberhasilan seseorang di masa yang akan datang. Bahwa keberhasilan seseorang dalam menghadapi kehidupan salah satunya modalnya dia mampu mengendalikan emosinya. Ketika punya keinginan dia bisa menahan untuk tidak melakukannya. Bersabar, ini belum waktunya, ini masih belum bisa, ini lain kali saja. Ini juga perlu. Pak Haji Edi mau ke Bali malam, siangnya mertuanya meninggal dunia. Saya lihat Pak Edi ikhlas, ridho, udah nggak usah ke Bali lagi. Masa mau berangkat ke Bali? Masa mertua meninggal ditinggal ke Bali? Tapi ada orang yang keterlaluan tuh, tetap sama ke Bali kok. Tidak ada skala prioritas mana yang penting dulu. Paham nggak? Kamu sedang bertengkar dengan istri, ini tohab datang, diterusin, kita stop dulu bertengkar. Tahan dulu. Kita harus mampu mengendalikan nafsu kita. Neng, terada. Ya. Nanti kalau pulang terusnya lagi. Nah, pura-pura cengar sendiri, masalah-masalahan pura-puranya gitu kan ya aja. Ya, begitu mertuanya pulang, pahal. Ya harus bisa begitu dong. Ya, ya udah. Kadang sih, ya Balinya nggak jadi lah. Ya udah, kan nggak pantas kan. Kita bisa mencegah keinginan kita ditunda. Itu juga sebagai latihan untuk belajar mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita. Tidak semua orang bisa begitu. Tidak semua orang bisa. Ini persoalan psikologi nih. Ini bukan ngayal ya. Ini eksperimentalis. Kita menghitung dengan angka, dengan analisa. Jangan dikira psikologi ilmu hayal ya. Enggak, ini realita. Suatu ketika kita kumpulin 10 anak-anak. Dikasih makanan yang paling favorit apa anak-anak tuh? Ciki. Ya, ciki-cikian lah. Selalu meja 10 anak-anak, jangan dulu makan, tunggu sebentar. Nanti ada yang ada kue lain ya. Sementara kue yang lain belum datang, kamu tunggu ya, makannya bareng-bareng. Ditinggal, pasang CCTV ruangan tuh. Ternyata tidak semuanya dia menunggu loh. Ada yang kurang ajar tuh, nyelok, diambil dulu, makan dulu, nggak sabar. Ada nggak? Ya. Ini gagal, anak-anak begini gagal. Hidupnya pasti gagal karena dia tidak bisa menahan diri. Ya,
Nah, bagi kalian yang ada, yuk saya kasih pelatihan nanti bisa gratis kok. Iya, bener. Sebab kalau tidak, aduh, enggak. Bagaimana kalau orang tidak bisa menahan diri? Ngeliat bokong bahenol, nggak sabar sih. Saya ada baca wajan, engkokang nih peteng-petengnya aja kan. Nanti digelap-gelapnya aja, nggak bisa pengen sekarang gitu. Kacau. Itu. Jadi nanti keberhasilan kita ke depan adalah tergantung kepada bagaimana kita mengendalikan keinginan semacam itu. Betul kan? Saya juga punya anak sama kalau ada tamu jangan suka minta uang. Dengerin apa ngomong nih. Ya, mana? Kalau kamu minta uang ada tamu, itu sama dengan kamu minta uang sama tamu. Pasti tamunya kalau kantong ngasih. Awas ya. Ada tamu, bah minta uang. Nanti ya sekarang lagi pengen sih tuh. Bagaimana saya melatih? Lama-lama bisa kok. Bah, sebentar Anda perlu apa? Ngomongin di dalam. Oh iya betul. Ya, sekarang setelah kita berpisah, sengaja kita tidak tengok-tengok biarin dia dulu supaya dia bisa mandiri. Dan sering telepon sama ibunya, mana wab sehat, alhamdulillah mah. Habis sakit waktu habis di apa di isap asap tuh ya. Ya nebulizer ya, terus kadang udah sehat alhamdulillah. Ya awap sayang mama apa ya nangis gitu. Ya seperti itu. Ini sengaja jangan sampai seperti yang di sini nitip anak wajah pulang embok sih nangis. Ya hati orang tua sama lah. Saya kira bagaimanapun juga anak juga iya, tapi ya kita harus berani. Saya kira ini perlu latihan, anak perlu dilatih. Kadang-kadang orang tuanya ya nggak bener, ya kan? Nah itu kita latih gitu supaya bagaimana anak itu bisa menahan keinginannya untuk sementara ya tahan. Besok ujian, malam ini ada Oma Irama, gitu. Ayo nonton apa belajar? Nah, itu persoalannya gagal, nggak bisa memilih. Itu perlu latihan. Iya dong, Rep. Iya, iya. Biar jadi manusia besar harus begitu dong. Iya. Ya. Iya. Kemudian yang ketiga, yang bisa membawa penyakit virus-virus dalam diri kamu itu nanti penyakitnya macam-macam sampai kanker termasuk ya karena kondisi psikologis kamu terganggu sehingga pergantian sel yang rusak tidak terganti, iya kan, iya sampai apa namanya nama kelenjarnya itu kelenjar apa? Ghuddad Drukiyah ya. Kelenjar tiroid ya. Kemudian kelenjar-kelenjar yang membantu pergantian ini sel-sel yang rusak itu ternyata sel yang rusak itu tidak terbuang, tidak dibuang ke lokasi lain, akhirnya terjebak menjadi pembusukan. Kanker itu kan seperti itu ya, akhirnya ya terpaksa harus dikeluarin, dibedel kan gitu. Jadi jangan dikira ini hal semacam ini hal
penyakit itu bukan dari virus dari luar, dari dalam tubuh sendiri juga banyak mengeluarkan racun tubuh. Iya. Toksin-toksin tubuh kamu begitu banyak dari sisa-sisa makanan yang mengendap dalam tubuh kamu. Iya. Ya untung saja tubuh kita mengeluarkan antitoksinnya kan. Otomatis. Ya, tapi kan antitoksin tumbuh dalam keadaan kita stabil, dalam kondusif jiwa kita. Kalau tidak gimana? Semua terkecokan. Ya sekarang dalam masyarakat aja, kalau suasana dalam keadaan perang saudara, peluru berhamburan, mungkinkah orang bikin jembatan? Mungkinkah orang berbagai jalan, ngaspal? Ya nggak mungkin dong. Ya kita juga sama. Kalau kita tidak, jiwa kita tidak kondusif, ya tidak ada perbaikan. Asal rusak ya rusak, jembatan ambruk ya ambruk, sampai panen juga nggak bisa panen, sampai mau ke sawah, peluru berhamburan begitu. Paham, Rip? Nah, itulah makanya yang perlu kita ketahui. Yang ketiga nih, Anda terlalu dicekam dengan prediksi-prediksi yang muncul dalam pikiran Anda tentang sesuatu yang belum terjadi. Anda prediksi secara negatif. Ini juga. Iya. Ya. Nanti besok makannya gimana? Anda di kantor, Anda berpikiran bagaimana kalau istri saya memasukkan lelaki lain. Istri juga sama. Ini suami saya telat nih, mampir kemana dulu nih? Penyakit. Ya biar tahu aja lah persoalan. Jadi ya pada akhirnya ya memang ternyata ya bukan Allah yang menganiaya kamu, diri kamu sendiri. Wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yazlimun. Apa wong ya masyarakat? Ya itu kita sendiri yang menzaliminya. Kenapa kita tidak percayakan kepada Allah? Yang penting kamu sayang istrimu, istrimu juga pasti sayang kok. Iya, dia akan menjaga rumah baik-baik kok. Dia akan berselingkuh. Kamunya aja dulu jangan berselingkuh. Ternyata dibuka SMS-nya berubul akang. Orang dibalik. Itu kan. Iya. Prediksi-prediksi yang negatif. Ya. Itu juga jangan dibiarkan liar dalam diri kita. Jadi lebih baik kita banyak berpikir secara positif sajalah. Bahwa memang ya tawakuati salbiyah, prediksi-prediksi yang negatif. Ya termasuk tahun 2012 akan terjadi kiamat. Ngapain mikir kiamat? Yang penting berbuat saja lah, nggak usah gitu loh. Nanti bagaimana gimana? Termasuk kamu juga memprediksi takut nanti bagaimana kalau saya mati, anak saya nanti siapa yang sayang? Ngapain? Ya mati-mati terus mati dingin semua. Iya. Ntar juga Allah yang ngatur kok. Lah ya iya. Nanti kalau saya mati, nanti istri saya masih muda, nanti kawin lagi, nanti rumah saya yang capek bikin rumah, nanti yang nungguin suami yang baru lagi. Ngapain mikir-mikir ke situ? Bung, sadar. Penyakitnya kamu nih tiap hari nih, saya tahu kok. Anda bermain, mencipta sendiri dalam imajinasi Anda secara negatif. Penyakit semuanya, virus masuk situ. Membuat Anda menjadi melemahkan kepercayaan diri. Anda semakin murung. Ada kecemasan-kecemasan yang menyelinap dalam hati Anda, betul? Nah,
Jangan sering teman lah, jangan kono rusak ya los. Nah, yang belum terjadi baru Anda baru menduga secara negatif. Sebenarnya ngapain? Ya ternyata ibu saya juga setia kok. 42 tahun ibu saya menjanda, banyak yang lamar. Langka wong lanang sing ngundake bapakne Sakur. Iya, nggak ada lelaki yang sehebat bapaknya Sakur, kata ibu saya. Dia setia kok. Iya kan? Sawah masih banyak, masih muda kan? Iya. Ya itulah. Jadi ya itu kan hanya prediksi. Iya. Ya sebetulnya mah namanya kehidupan, yang namanya the future itu semuanya unpredictable. Semuanya unpredictable. Nggak bisa diprediksi. Siapa yang tahu? Sampai besok saja kamu yakin masih hidup? Yakin masih hidup besok? Belum tentu. Ngaji hari Kamis baru ngomong gitu. Siapa yang jamin kamu masih hidup besok? Keluar rebutan Kang Syukuran sama Usman ngambilin kitab nih. Bantangnya tuh rebutan. Yang dapat Usman, mati dia. Alhamdulillah tutup kita. Jadi artinya bahwa itu akan menyakitkan. Anda membuat menjadi gelisah, menjadi Anda akhirnya tidak pernah mengambil keputusan yang pasti. Ya, gampang. Penyakitnya. Nah kalau Anda belum bisa mengambil keputusan pasti, tidurnya susah apa mudah? Susah. Mikir lagi. Anu A B C D E. Awit paning aman yang A B C. Awit paning A B. Ya Allah ya Rabbi, nanti gimana? Dan itu menjadi bulan-bulanan Anda sendiri. Ya. Begitu tidur, tahu apa yang Anda mimpikan? Mimpinya kamu dikejar-kejar macan. Sampai berkeringat semuanya tuh. Iya, kalau ngeleper. Tersiksa nggak? Masih terus? Yang keempat yaitu kita seringkali mempercayai paradigma yang sifatnya negatif. Mitos-mitos, petatah petiti, hurufat yang negatif kita percayai. Dijadikan landasan hidup hanya berdasarkan petatah petiti yang negatif. Ini juga menimbulkan penyakit dan akan membentuk perilaku. Begitu Anda meyakini bahwa perempuan tugasnya hanya menyenangkan suami dan perempuan harus siap diajak bermain kapan saja, gimana saja, tidak boleh menolak hasrat suami, sejak itu Anda tidak pernah menghormati istri Anda. Ya. Dan istri Anda akan menderita, akan tertindas hidup. Ya. Istri kamu bentak-bentak senangnya saja, badoge belinya tak bebas ya. 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 Istrimu tidak pernah terlihat sebagai manusia di matamu.
karena harus siap kapan saja. Kenapa? Itu ada hadis nabinya. Idza talaba rajul imra'atahu fa batu manama wa huwa ghadban la'anahal malaikatu hatta tusbih. Ya. Kemudian paradigma ridallah fi ridal walidain. Ridallah tergantung pada keriduan dua orang tua. Iya, kalau orang tuanya benar, kalau nggak benar. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Siapa yang bilang ridallah fi ridal walidain? Ya kan? Nah itu kan apakah itu berupa salah penafsiran terhadap Al-Quran, salah terhadap hadis, atau juga pepatah-pepatah zaman dahulu kala, ya kan, masa ngudah karena pinter zaman bengen, sapinter-pinter masih bisa ngalahkan Imam Syafi'i, itu kan semuanya kan nggak benar. Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang, pinter mana? Mereka meyakininya pinter zaman dulu. Masa ngudah karena gulung ya, masa ngudah karena ndas. Punuh tak gulung. itu kan paradigma petata petitih yang negatif. Iya, punuk masa ngudah karena ndas. Banyak loh. Yang bangsa Pumali, kemudian Kabotenaran, anak namanya Dik Joyo Kusumo. Waduh, terlalu berat namanya, pantesan sakit melulu, ganti Dalkum. Masih sakit juga Darman. Pusing, Anda habis waktunya untuk mikirin hal-hal yang nggak jelas macam itu. Al-maqulat at-tabanni lil maqulat salbiyah. Ya. Betul nggak? Pantesan jangan lapas yang umum ngadep ngulon. Oh. Ya kalau rumah menghadap ke barat, memang kalau di perkampungan nggak ada masalah karena matahari sore nggak masuk. Tapi kalau di jalan raya ini kan udah menghadap barat kan siang kan orang kan malas mampirnya. Nah iya, jadi kita rasional aja lah. Nah, cari rumah itu yang kira-kira airnya itu mengalirnya ke timur, jangan ke barat. Ada gitu tuh. Nanti ininya ada rangdu dongkal, ada rangdu yang warudoyong, gayam, tempatnya wewe. Sehingga kamu begitu lewat perandang perinting, segimana? Habis waktumu untuk itu semuanya. Ya rasional aja lah. Dihitung-hitung jaul jodoh saya pakai ki Suhartini Sri Lungu dunya lara patwa ketiban patik diganti arane ya arane diganti aja jaul handoko sirane kan panai yang repot namanya jaul jawa itu kan tuh handoko nanti uang gini kalau namanya ganti handoko haza kasih misal jangan tengkar ya panai itu masyarakat nanti Anda berantem masyarakat. Sering nggak begitu tuh? Nah kan, dengar tuh, ya kan? Mereka terikat dengan hanya namanya dihitung-hitung Sri Lungu dunya lara pati, Sri Lungu dunya lara gering bayang kone, sakit lu nantinya. Anak masyarakat data sawala pada jana ceng padang. Ya, hitung-hitung tai lutung. Mana juga bikin repot. Coba bayangkan, namanya Abdurrahman. Diganti namanya Mustafa. Ayo gimana bilang ya baca kamu Mustafa gitu ya Mustafa Haza gitu aja si misal itu solusinya ya lain kali gitu ya.
Habis gimana? Nikahkan nggak ada orang. Nun? Nikahkan orangnya. Kan bisa taukil. Ya kalau saya ngomongnya nikahkan yang nggak ada orangnya. Bukan. Iya, makanya hadanya ini sih misalnya karena diganti namanya, maka namanya Abdurrahman, hitung ganti namanya Mustafa. Dan gitu tuh, Anda harus menyebutkan ya Mustafa, padahal namanya Abdurrahman. Nanti di buku nikahnya tetap Abdurrahman kan? Iya, cuman waktu ajib kibar harus panggilnya Mustafa. Boleh silakan, tapi ya Mustafa hadza, gitu. Sahabat suka ya Mustafa hadza bimahri kata wa kata, gitu. Ya. Jadi yang isi misal Mustafa yang ini, gitu. Ya, artinya ini namanya Abdurrahman dan juga namanya Mustafa juga. Yang ini Mustafa yang ini. Apapun namanya kalau hadza bener, wis. Mas Harif, saya bilang ya Abdul Muhsin hadza. Ya udah ini Mas. Ya solusinya. Nah ini kan membuat repot kita nih. Semua hitung ya. Dan ada praduga semacam itu. Ya. Apa namanya? Bangsa-bangsa ya al-maqulatus salbiyah ya, artinya ya petaka petitin, tahayul dongeng-dongeng, cerita-cerita gitu yang sifatnya negatif lah. Itu akan merusak kita sendiri. Jadi kita tidak punya ketetapan hati akhirnya, dan bahkan bisa merusak akidah loh, bahkan bisa merusak dan nggak jelas akidahnya. Yang kelima yang membuat kamu menjadi binasa nih, apa yang menghancurkan tuh? Penyakit nulu. Iya. Mati nom sirang, rasa apa sih? Durung sakit terus kelepek sirang. Yaitu selanjutnya ketika Anda menjalani pola hidup ala kebinatangan tanpa aturan. Iya. Ya, antais usluban bahimian. Yang minum keraknya, yang lacurnya, tidur seenaknya, ya istri siapa tewak aja semuanya, udah nggak ada ampun. Ya, iya, duit nggak ada ya ngasa golok, ya, yang pantura, motor lewat, tas, ya, yang ngerampoknya, yang lacur minumnya, hancur. Ya, kalau sudah pola hidup binatang nih, sudah nggak ada pemahli, nggak ada pantangan, nggak ada haram, semuanya dilakukan semuanya. Ini lebih cepat ya menjemput ajalmu nih. Iya. Ya kalau sudah begitu, ya berpikirnya sudah seperti binatang. Yang penting gue seneng, yang penting gue ingin kok, nggak ada urusan. Ya sampai sama orang tua tiga-tigaan, sampai jam masjid dicolong, dengan harganya mahal tuh, dia digotong. Itu salah satu alasan masjid yang dikunci, karena nih Pak Kiai sering hilang. Yang truk sama barang masjid dicolong, ya Masya Allah. Dia otaknya sudah otak binatang jalang, sudah seperti serigala, sudah seperti jago, seperti adalah. Ini yang paling cepat mana? Ini langsung ya penyakit haidnya, ya gonorenya, ya sipilisnya, ya Vietnam rose-nya, ya macam-macam lah udah.
termasuk kanker yang cepat itu mah. Apalagi narkoba, minuman keras, pelacuran sudah cepat. Assalamualaikum bagian wis. Bagian ya kari sirepe nadal, modar, bubur abang bubur putih. Lamun modar bulan kian ayam semani telu tak sembelih. Akeh sing pada nadar pun jangan. Dan ini bisa terjadi bagi siapapun. Anda semuanya bisa. Ya, pada saat dijongklok nang Gusti Allah. Kalian kabeh gini. Sembayang kalian Tegalagung kalian. Ngaji malam Jumat kalian. Ayo ngambiang-ambiang sangkingan, Pronggol, Tanjakan Bongas. Ayo, Sari Hitam, Doli, Kalijodo, Alexis, Mangga Besar, sampai balik-balik Merangkang sudah nggak ada kasih sayang, sudah ada nggak ada udah. Pasti binatang. Ya. Yang keenam juga salah satu yang bisa membawa penyakit, menyebabkan kamu sakit, yaitu ketika tidak muncul keinginan di dalam dirimu untuk meningkatkan kualitas hidup ke depan. Ya. Berkeluh kesah selalu juga nggak benar, ya kan? Kemudian putus asa, ya sudahlah, ya pagar doyong baikin mah. Dan ini biasanya itu yang membatasi kita sendiri. Kita kasih contoh Siti Maryam, kita kasih contoh Nabi Zakaria, kita contoh apa bilangnya? Ya itu saya bukan makom saya tuh, ya wis. Begitu Anda bilang bukan makom saya, berarti Anda sudah membatasi diri bahwa Anda tidak ingin meningkatkan kualitas hidup Anda. Ya, yang mengatakan itu apa? Kiai kadang-kadang. Ya kun mah dudu makom mereyang Pak Kiai, ai konon yo wis mangu. Ya, belum maju perang sudah mengibarkan bendera putih. Gimana lah? Bukan makom saya, berarti Anda membatasi bahwa Anda tidak mungkin bisa ke sana kan. Jadi kita nih, ya kalau menang jajal bedingin. Beli hasil ko si Mauga. Ya, berhasil. Alhamdulillah. Kenapa sih? Dari tadi juga gue udah bilang. Ya, ini kan coba-coba gitu. Ya kan begitu. Ya. Nah, salah satu tidak adanya muncul keinginan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, kualitas ke depan. Itu Anda anti teguran. Nggak menerimakan dikasih masukan orang. Ya, Anda keburu tersinggung, ngecek teman. Iya. Dan kita juga selanjutnya ya, kalau sudah kita pernah kena batunya begitu, udah jangan 2 kali, udah biarin aja lah. Iya, itu gimana? Urusan apa terus? Iya dong. Ada 2 kemungkinan. Orang yang tidak ingin meningkatkan kualitas hidup itu, pertama karena memang dia sudah putus asa, tidak ada harapan bahwa saya sudah ditakernya seperti inilah. Bisa di wong tani yang kerjanya mencangkul di sawah, ya udahlah. Melihatnya bahwa
di depannya adalah hanya tinggal kemustahilan. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya tidak ada yang mustahil, tidak ada mustahil, dan tidak ada yang mudah. Hidup nih nggak ada yang mustahil dan juga nggak ada yang mudah. Apa yang Anda dapatkan itu jerih payah banting tulang, melibatkan berjuta-juta orang. Yuk ngitung, Anda makan nasi sama tempe deh, nggak usah yang lain, nasi sama tempe. Yuk kita hitung, nasi ini apa dibuatnya? Berasnya dari mana? Padi. Padinya dari mana? Oke. Yuk kita hitung, bibitnya berapa orang terlibat mempersiapkan bibit? Yang nyebar siapa? Yang nanam siapa? Yang ngairin berapa orang? Lalu dipupuk. Yang bikin pupuk berapa juta orang? Bahannya dari mana? Non? Iya dong. Terus yang manennya berapa orang? Yang gilingnya berapa orang? Yang ngangkut berapa orang? Yang masak berapa orang? Masaknya pakai air PDAM, berapa orang yang melibatkan menyalurkan air PDAM itu? Pipanya apa? Paralon. Berapa juta orang bikin paralon? Paham nggak? Nasinya di piring nggak? Piringnya piring beling dari pasir kuarsa. Berapa orang yang menambang kuarsa? Berapa juta orang yang kerja di pabrik piring? Berapa ribu orang yang dagang? Di perangkat itu nasi sama tempe ruang. Tempe juga hanya tempe. Kira-kira jangan berkurang, tutul dikecap. Tul, lamud. Tul lagi. Yang dijilatin kecapnya aja. Tempenya masih utuh, buat tar sore. Itu senges-sengesnya orang ya. Sudah melibatkan berjuta-juta orang. Tidak mudah. Tapi juga tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kenapa tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup? Mungkin karena Anda telah berputus asa. Atau mungkin Anda karena melihatnya semuanya sulit. Ya kan? Atau Anda sudah merasa berkecukupan. Di bidang ilmu, ya sudah, saya sudah paling hebat sendiri. Di bidang harta, ya sudah, saya sudah paling kaya sendiri. Di bidang kesaktian, saya sudah paling sakti sendiri. Apalagi, sehingga itu Anda tidak ingin adanya peningkatan kualitas. Karena awalnya juga pengen maju. Bukan ingin terus maju. Tapi ingin maju. Salah aja udah. Pengen jadi orang kaya. Selesai. Maka ke depan saya ingin terus kaya. Saya ingin terus maju. Saya ingin terus pintar. Jangan pintar. Ingin terus pintar. Dan jangan sampai akhirnya saya pengen pintar. Nah setelah jabat profesor doktor selesai. Profesor doktor selesai, nggak belajar lagi. Jadi banyak profesor doktor yang goblok lagi. Karena sudah merasa cukup sih. Sudah nggak baca buku lagi, baca informasi lagi, nggak baca Twitter, nggak lihat YouTube, nggak bisa Google, nggak baca kamus, nggak baca ini, nggak pernah ngelis dulu. Pokoknya sudah paling top lah. Kali ngomong pisang dhuwur. Ngomongnya tambah dhuwur, otaknya tambah degradasi. Itu jadi ketika Anda dilakukan stagnan, sudah tidak ada lagi harapan masa depan lebih baik. Sejak itu Anda sama dengan mengubur diri.
mendem, Mus. Ya. Karena sudah tidak ada gairah dalam hidup lagi, tidak ada keinginan lagi, semuanya sudah selesai, sudah sementara ini hanya Anda tinggal menunggu kematian. Kematiannya pun tidak Anda inginkan, sehingga menjadi penderitaan. Dikejar-kejar oleh ketakutan, hatmatik. Lain dengan orang yang merindukan. Ya Allah, kapan saya pulang? Aku udah rindu nih. Lama banget sih nggak mati-mati. Lain tuh mak. Iya. Udah capek di dunia ini, pengen pulang aja deh. Tugas kapan selesai tugasnya? Oh belum, Anda masih residivis. Belum saatnya pulang. Lain. Ya, kalau itu orang yang sudah menunggu kematian dengan segala ketakutan. Dan itu menjadi beban. Ini penyakit-penyakit jiwa yang bisa membuat Anda mati nih semuanya nih. Ya, ini kita menakal kejiwaan seseorang. Ini tahu. Selanjutnya adalah Anda selalu banyak menengok ke belakang. Lebih banyak bergantung pada masa lalu. Iya, terikat dengan masa lalu Anda. Kenapa? Selalu bahasanya dulu saya pernah. Katakanlah besok saya akan. Jangan bilang dulu saya pernah, ngapain? Iya kalau dulu yang enak, Anda tertawa. Kalau dulunya yang gak enak, iya. Begini persamaannya. Ngapain peristiwa-peristiwa yang sudah Anda lalui, pahit getir, kegagalan, iya kan? Di masa lalu, kenapa masih selalu Anda ingat? Kalau Anda mengingat masa lalu yang cemerlang, yang bahagia, Anda tersenyum. Tapi begitu Anda mengenang masa lalu, ketika surat cintamu disobek oleh cewek itu, lalu diludahin, terus dibanting, diiles-iles, ada plebel Banyuwata maneng. Ngapain? Ngapain? Nanti istri meninggal nangis lagi, anak sabrak mobil masih inget, ngapain? Kenapa Anda menyiksa diri Anda dengan masa lalu Anda? Kenapa? Yang sudah tidak akan bakal kembali. Katakan yang sudah adalah mimpi. Yang benar terjadi ataupun yang hanya dalam mimpi adalah sama. Masa lalu sama dengan mimpi. Tak bakal kembali. Goodbye. Oke? Dan penyesalan ini biasanya adalah the feeling of guilty yang selalu nempel di jitok, apa namanya tuh? Ini jitok apa bahasa Indonesia, jitok apa? Kuduk. Nempel di kuduk masa lalu, rasa berdosa. Iya. Ya karena dia nggak paham mengajukan cerai. Setelah bercerai baru dia paham, ternyata suamiku ini orang hebat, aku yang nggak paham. Kecewa, Masya Allah. Datang Kang Mas minta maaf, ya udah saya maafkan. Kembali lagi, nggak bisa, masa saya harus menelan ludah saya lagi. Ya sudahlah, dulu kita berpisah baik-baik, bertemu baik-baik, kita berpisah baik-baik, sudah selamat tinggal, goodbye, kelak lagi. Rebel mana? Iya, tersiksa semua itu. Ya,
tersiksa sampai pikiran juga goyang, nggak normal, semuanya lupa dan tidak bisa mengambil keputusan, kecewa. Di mana enaknya kita Anda hidup begitu? Itu kalau kejahatan mungkin orang itu ada yang raih badak juga ada, membunuh orang tiap hari tapi tidur masih nyenyak juga ya ada ya. Tapi kalau kamu sekali berbuat jahat nggak bisa tidur loh, iya, terbayang-bayang, apalagi bunuh orang Anda bisa stres ya, karena kalian, testimoni saya termasuk orang yang hatinya masih bagus, iya, masih ada kontrol. Tapi kalau sudah kebanyakan dosa ya sudah raih badak ya sudah bangga dengan dosa-dosanya ya sudah, nggak tidur aja, besok bunuh lagi, ngerampok lagi ya, begal motor lagi selalu ya. Tadi dijual berapa? 1 juta motornya, korbannya mati dibacok untuk beli minuman senang-senang semalam ya kan, besok ngerampok lagi. Jadi masa lalu Anda, kegagalan Anda, apakah ya masalah utang piutang, masalah rumah tangga, masalah tertipu dan sebagainya itu kalau diingat menimbulkan sedih lagi. Ya sudah, sekarang kita belajar secara selektif. Masa lalu yang kita ingat adalah masa lalu yang indah-indah saja, yang bisa membawa kebahagiaan. Selesai udah. Yang negatif goodbye udah. Bodoh, nggak bakal kembali layak pikiran. Dan ini masa lalu itu mengejar kita. Di luar keinginan kita. Seorang pengadu jago, penyambung jago, udah bertobat nih 10 tahun, udah berpikir udah aman, masih datang muncul ngadu jago maning juga. Masih datang, segera singkirkan. Nah itu pikiran atau teman lama datang ngajak lagi. Makanya orang bertobat itu ganti pergaulan, itu salah, kabul lagi. Iya, udah lama 2 tahun tobat, cewek langganannya datang lagi, dia main lagi. Iya. Ya artinya langganannya sudah istilahnya apa ya, majek lah, apa abonemen. Jadi untuk 1 bulan DP tuh ya ada gitu. Memang serinya di situ tuh, hanya udah datang lagi, ngajak lagi, Kang, mah DP-nya sebulan 2 juta pe Kang, ya wes ya, anak korcingan barangkali. Mungkin begitu ya. Jadi kita harus memanage masa lalu itu yang positif, biarkan terbuka sehingga kenangan masa lalu itu seringkali mereproduksi sendiri. Artinya muncul mereproduksi sendiri. Kita tidak memanggilnya, tidak, tapi dia muncul ngapung gitu. Ya sudah mengendap kenangan tuh. Kadang-kadang muncul lagi sendiri, dalam mimpi, ketika sendiri sedang ngelamun, melayang-layang, inget dulu lagi kan gitu. Allah, ingat sama pasar dulu di Surabaya tahun sekian, ya Allah, kasihan banget gitu. Masih cinta hanya karena gara-gara ibunya tidak setuju.
nangis lagi. Ngapain? Dah jelas. Oke, jadi yang yang positif biarkan terbuka, mereproduksi sendiri silakan, tapi yang negatif ini sudah tutup saya lapas. Muncul langsung tindak saja, nggak usah melayang. Ingat dulu di Jogja dulu waktu sekolah kuliah tuh, tutup dah. Karena dongkol lagi, karena berebut pacar dengan dosen. Akhirnya tidak diluluskan. Ngapain? Udah, jangan bikin lagi. Jangan menyiksa diri kamu sendiri. Ya itulah kita belajar kehidupan. Ya. Dan terakhir itu adalah pikiran-pikiran negatif yang ada di sekitar kita, di kita juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita, sehingga kita sering salah tingkah. Dan karena yang negatif itulah maka sering kali kita mengatakan wayang jare wong, karena memang masyarakatnya jahil, nggak ada urusannya ikut campur segala macam. Iya, hak pribadi kita dimasukin begitu caranya. Iya, dia janda, dia bisnis, kan banyak pelanggannya, tiap hari dipantau oleh mereka. Masya Allah, akeh temen lanangannya ke beli bonyota. Kalau dia bisnis, dia pengusaha, ya pelanggan dia paling antara salib terjauh takkan Mustafa datang. Suatu ketika saya suruh ngantar mamangnya Daul Muja, ngantar. Aduh, oleh beruntung saya sirake. Masya Allah. Iya, dia namanya berondong. Santrinya buyak. Ngantar baik, pok atau le bandangan mana nih. Ya, kita makan itu dipantau oleh sekedar, dan semuanya negatif. Ya, sampai menjadi korban, sampai dibakar rumahnya, hanya karena tuduhan gulang-gulang. Terjadi kan? Ya iya, kenapa? Ya udah begitu, ya sudah jual, pindah aja lah. Demi kesehatan kamu kok, selamatan. Ya udah pindah aja, ngapain? Mereka bisa begitu. Dan ini komunitas terbentuk, ada titik-titik tertentu di satu daerah yang ya begitu ada. Negatif semua pikirannya itu. Iya. Nggak boleh seneng lah. Kalau seneng banyak yang marah. Tapi kalau kita lagi susah banyak yang seneng. Iya, bakal susah. Puas ladas pada seneng tuh. Puas. Ya. Kalau sekarang korek udah mas gua, segala macam. Ya Allah ya Rabbi, pusing hidup begini, habis waktu kita untuk menangkis. Nggak selesai. Iya. Nah makanya kalian ini sebagai pelita umat, sebagai penyuluh, sebagai pembimbing, ya cobalah merubah pikiran-pikiran negatif masyarakat itu dengan perilaku yang baik. Sampaikan pesan-pesan Tuhan itu. Ya kan, inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Inna ba'da dhanni ismun, segala ayat silakan kabulkanlah. Bahwa kita harus selalu husnudzan kepada siapa.